Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini Divisi Kajian Keilmuan akan membahas mengenai penyelesaian soal UAS tahun lalu mata kuliah Statistika Bisnis. Tapi untuk soal nomor 1 dan 2 kita skip atau kita lewat karena satu dan lain hal. Jadi kita akan langsung membahas soal dari nomor 3. Jadi tolong disimak ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, soalnya yaitu pada suatu perusahaan dengan jumlah pegawai yang sangat besar diambil 100 orang pegawai sebagai sampel. Rata-rata pendapatan pegawai adalah 2.750 dengan simpangan baku 1 juta. Jadi di sini diketahui N sama dengan 100 pegawai sebagai sampel. Kemudian di sini juga diketahui ada mu 2.750 dan tau sebesar 1 juta. Kemudian di sini ditanyakan rata-rata pendapatan pegawai antara 2.500.000 sampai 3 juta dan rata-rata pendapatan pegawai paling rendah 2.600.000. Jadi di sini ditulis P buka kurung 2 juta X antara 2.500.000 dan 3 juta. Yang B itu P buka kurung X lebih dari 2.600.000. Di sini langsung kita jawab. Di sini mu-nya itu sudah diketahui 2.750. Kemudian di sini kita menghitung X tau, yaitu tau dibagi akar N. Taunya tadi 1 juta dibagi akar N, tadi N itu 100 sama dengan 100.000. Kemudian kita menghitung Z, yaitu Z dikurangi mu X dibagi tau X. Ini tuh Z pertama. Itu Z pertama. Z pertama itu 2.500.000 dikurangi 2.750 dibagi 100.000 sama dengan min 2,5. Di tabel Z 2,5 ini adalah 0,4938. Kemudian Z yang kedua itu kita masukkan angka yang kedua yaitu 3 juta. Kemudian yang mu-nya sama, taunya juga sama, hasilnya 2,5. Di tabel Z itu 2,5 yaitu 0,4938. Kemudian kita gambar. Karena Z pertama itu min, jadi di gambarnya di sebelah kiri. Sedangkan Z kedua itu positif, maka ditaruh di sebelah kanan 0. Kemudian kita tambahkan Z1 dan Z2 ini kita tambahkan 0,4938 tambah 0,4938 hasilnya yaitu 0,9876 dikalikan 100 jadi 98,76%. Jadi rata-rata pendapatan pegawai antara 2.500.000 sampai 3 juta adalah 0,9876 atau 98,76%. Kemudian yang B itu karena tadi kita udah mengetahui mu dan taunya, langsung saja masukkan. Bedanya di sini yaitu X-nya. Yang D itu ditanyakannya itu 2.600.000, maka dimasukkan di X-nya ini 2.600.000 dikurang
tadi mu juga sudah diketahui. Masukin juga tau yang tadi kita hitung. Ini jadi di sini hasilnya min 1,5. Di tabel Z itu min 1,5 itu 0,4332. Kemudian di sini digambar Z yang di sebelah kiri karena hasilnya min. Kemudian kita masukkan aja di sini 0,5000 itu dari 0 ini ke sebelah kanan itu 0,5000, sedangkan dari 0 ke Z itu 0,4332. Jadi kalau kita ingin mengetahui pendapatan pegawai paling rendah itu maka kita harus mencari Z, harus menghitung sebelah kanan Z, jadi Z ke sebelah kanan. Maka dari itu ditambah 0,5000 ditambah 0,4332 itu 0,9332. Jika dikalikan 100 jadi 93,32%. Jadi rata-rata pendapatan pegawai paling rendah 2.600.000 itu adalah 0,9332 atau 93,32%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Di sini soalnya yaitu pada suatu perusahaan dengan jumlah pegawai yang sangat besar diambil sampelnya yaitu 100 orang pegawai sebagai sampel. Di sini jadi diketahui N sama dengan 100. Kemudian diketahui juga rata-rata pendapatan pegawai yaitu sebesar 2.750.000. Ini itu mu. Jadi di sini diketahui mu adalah 2.750.000. Kemudian diketahui juga simpangan baku sebesar 100.000. Jadi di sini diketahui juga tau sebesar di sini tau sebesar 1 juta. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5. Di sini sudah diketahui N1, dan N2. N1 ini kelompok 1, N2 ini kelompok 2. N1 ini ada 56 pegawai, kelompok 2 ini 78. Kemudian ada X1-nya 150, X2-nya 178, ada tau 1 dan tau 2-nya 28 dan 32, ada alfanya 0,05. 0,05 ini dari tingkat kepercayaan dikurang 100%. Jadi kan tingkat kepercayaan di soal ini tuh 95% dikurangi 100 jadi 5%, didesimalkan jadi 0,05. Terus kita cari Z alfa per 2-nya. Rumusnya itu 1 dikurang alfa dibagi 2. Hasilnya ini. Kemudian cari di tabel Z akan mendapatkan 1,96. Kemudian masuk ditanyakannya. Situ ditanyakannya tentukan daerah tafsiran selisih rata-rata waktu menyelesaikan pekerjaan dan tingkat kepercayaannya 95%. Jadi di sini sudah ada selisih mu1 dikurangi mu2. Kemudian langsung aja jawab. Di sini dimasukkan aja X barnya 150 dikurang 178 dikurang Z alfa per 2-nya sudah diketahui ini. Langsung ditulis aja 1,96, terus langsung dimasukkan
taunya, tau satunya 28, tau 2-nya 32 dibagi N1-nya 56, N2-nya 78, kemudian isi saja selanjutnya. Di sini perbedaan kanan dan kiri itu adalah di kiri itu dikurangi, sedangkan yang di kanan itu ditambah. Maka hasilnya akan berbeda. Setelah dihitung, hasil akhirnya akan mendapatkan min 38,20860974 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari min 17,79 13906. Jadi di sini kesimpulannya, jadi perkiraan rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan dengan tingkat kepercayaan 95% sebesar min 3.820,86% sampai dengan min 1.779,139%. Jadi ini persennya itu tinggal hasil ini dikalikan dengan 100%. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Di sini sudah diketahui minggu pertama itu N1 dan N2 itu minggu kedua. Jadi di sini sudah diketahui N1 itu 28 dan N2 itu 25. Di sini juga sudah diketahui X1 dan X2-nya, ada diketahui juga tau 1 dan tau 2-nya, ada diketahui alfa juga. Di sini DF 52 itu dari mana? DF itu rumusnya N dikurang 1. Karena di sini N-nya ada 2, jadi ditambah 28 ditambah 25 sama dengan 53 dikurangi 1, 52. Hasilnya 52. Kemudian di sini alfa bagi 2, A bagi 2, jadi 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,0025. Di sini dicari juga TA per 2-nya, yaitu dicari di tabel T, angka 52 dan 0,025. Jadi dapat di situ 2,00665. Cuma di sini sudah ditanyakan rata-rata berat produksi kemudian masukin aja ke rumusnya X1 X2 TA per 2. Di sini ada tau dan N, masukkan. Di sini perbedaan sisi kiri dan kanan tetap sama, yaitu dikurang dan ditambah. Kemudian di sini setelah dihitung mendapatkan hasil min 0,1866 dan di sisi kanannya 0,1466. Kemudian ini dikalikan oleh 100%, jadi di sisi kiri 18,6634%, di sisi kirinya 14
0,6637%. Jadi, dengan menggunakan taras nyata 5%, penggunaan bahan baku menyebabkan bertambahnya rata-rata berat produksi sebesar min 18,6634% sampai dengan 14,6637%. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 7. Di sini soalnya manajer operasional pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang food and drink menyatakan bahwa jumlah produk yang terjual pada periode pandemi COVID-19 adalah rata di 6 toko online. Di sini diketahui ada jumlah sampel, total seluruh sampel itu ada 250. Terus di C ini adalah total kolom. Di sini ada kolomnya ada 6. Kemudian ditanyakan ada HO, yaitu P1 tambah P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan P6. Jadi ini adalah total kolom. Kemudian di sini ada HA, yaitu terdapat paling sedikit 1 tanda. Di sini dijawab pertanyaan pertama itu kita harus mencari DF-nya dulu. DF itu kolom dikurangi 1. Jadi di sini 6 dikurangin 1 sama dengan 5. Kemudian di sini ada alfanya yaitu 0,01. Kemudian dilihat dari tabel distribusinya 5 dan 0,01 itu terdapat angka 15,060862. Kemudian mencari EJ. EJ itu rumusnya total sampel dibagi kolom. Jadi 250 dibagi 6 sama dengan 41,6667. Kemudian mencari X pangkat 2-nya, itu rumusnya total OI dikurang EJ pangkat 2 dibagi EJ. Di sini dihitung satu-satu per kolomnya, kemudian mendapatkan hasil 0,3998868 dan ternyata 0,39988768 ini lebih kecil daripada 15,0632. Maka dari itu HO ini tidak dapat ditolak. Baik, selanjutnya kita kerjakan nomor 8. Di sini soalnya 10 orang karyawan PT Indomaju mempunyai nilai indeks kerja atau X dan nilai presentasi kerja atau Y di bawah ini. Jadi di situ sudah ada diketahui kolom, ada 10 kolom. Kemudian soal yang A itu carilah koefisien korelasi antara nilai indeks kerja dan nilai presentasi 10 orang karyawan berdasarkan data di atas. Apa arti dari koefisien korelasi tersebut? Jadi di sini kita memakai metode sebelum ke rumus, kita di sini hitung dulu karena di situ diketahui X dan Y saja. Maka di situ kita menghitung XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Jadi X kali Y di sini 3 kali 2 6, 4 kali 2 8 dan seterusnya. Kemudian di sini ada X pangkat 2 berarti 3 kali 3 9.
4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian di sampingnya lagi, Y pangkat 2, berarti 2 kali 2, 4, 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian dijumlahin di bawah. Kemudian langsung masuk ke rumus. Rumus koefisien relasi dengan metode itu, R sama dengan N, sigma XY dikurangi sigma X dan dikali sigma Y, dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Jadi di sini kita tinggal masukin aja karena sudah kita hitung. Kita langsung masukin saja ke sini. Jadi N-nya 10 karena tadi diketahui pegawainya 10. Kemudian sigma XY-nya 78. Kemudian sigma X-nya 27, sigma Y-nya juga 27. Kemudian di bawahnya juga tinggal dimasuk-masukin, kemudian dihitung. Yang hasilnya yang atas 51, yang bawah 99, kemudian dibagi, dan hasilnya 0,51515. Jadi koefisien korelasi antara nilai indeks kerja dan nilai prestasi 10 orang karyawan menurut rumus metode adalah sebesar 0,51515. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan UAS Statistika Bisnis nomor 10. Ini ya untuk soalnya. Sebuah pabrik telah menyelesaikan proyek dengan menggunakan dua metode. 40 orang buruh menyelesaikan proyek menggunakan metode A dan metode B diselesaikan oleh 50 orang buruh. Waktu yang diperlukan metode B adalah 58 menit dan metode A 55 menit. Jika simpangan baku metode A dan B masing-masing itu 5,5 menit dan 8 menit, tentukan apakah waktu penyelesaian proyek menggunakan kedua metode tersebut berbeda. Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu langsung aja kita tulis diketahui. Tadi kan ada A dan B. Untuk A itu kita kasih nomor 1 dan B itu nomor 2 ya. Nah untuk N itu kita lihat di soal itu ini buruhnya ya, 40 orang yang N1 dan 50 orang itu N2. Langsung aja N1 sama dengan 40, N2 nya 50. Terus yang tadi disangka juga X1 nya diketahuinya 55, X2 58, tahu 1 5,5, tahu 2 itu 8. Dan ini tuh nih tingkat kepercayaan 95%. Tingkat kepercayaan itu bisa kita lambangkan dengan CI 95% atau 0,95. Lalu ini alfa dari mana? Alfa itu dari 100 dikurangi 0,95 itu hasilnya 0,05. Lalu kita tulis ditanyakannya. Nah, untuk nomor 10 itu materi penaksiran rata-rata ya. Jadi langsung aja ditanyakannya kita tulis untuk rumusnya. Rumus penaksiran rata-rata yang ini. Udah gitu kita jawab. Nah sekarang kita tentuin dulu si Z-nya. Untuk kita tahu Z-nya itu pakai rumus ini. Kenapa? Karena N-nya itu kurang dari 30. Lebih dari 30 maaf. Karena N-nya itu lebih dari 30 maka kita pakai rumus ini.
Z alfa bagi 2 sama dengan 1 dikurangi alfa. Alfanya sudah diketahui yaitu 0,05 dibagi 2. Langsung kita masukin 1 dikurangi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,475. Nah, kita bisa lihat untuk hasil yang 1,96 itu di tabel Z ya. Nih. Tabel Z ini tadi kita lihat dulu untuk jawabannya itu hasil Z itu 0,475. Nah, kita lihat di sini angka 0,475 itu berada di tabel Z mana? Ini ya teman-teman. Nih, saya tandain dulu. Nih. Ini kan 0,475 itu kita lihat dulu ke kiri 1,9, kita lihat ke atas, tegak ke atas 0,06. Jadi 0,475 itu ada di 1,96. Nah, ini kan 1,96. Lalu dari yang tadi kita udah tulis rumusnya ditanyakan, lalu kita salin, lalu kita masukkan nih ke X1 minus X2. X1 nya itu udah tertera di sini, X2 nya juga udah, terus dikurangin sama hasil Z yang tadi kita hitung, lalu akar tau 1 per M1, taunya udah ada, M-nya udah ada, masukin lagi semuanya ke dalam rumus, makanya ke dalam rumus, lalu kita hitung. Untuk perhitungannya kita kurangin dulu yang ini 5 dikurangi 58 itu segini. Lalu kita lihat di sini, pertama-tama kita harus mengerjakan yang di dalam kurung. Habis kita udah mengerjakan di dalam kurung, kita kalikan dengan 1,96 ini dan hasilnya segini, 2,96865,746. Ini juga sama, dikurangin dulu, lalu kita mengerjakan yang dulu yang dalam kurung, lalu kita kali sama 1,96 ini. Udah deh, tinggal dikurang, ini tinggal ditambah, hasilnya segini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, jadi waktu penyelesaian proyek menggunakan kedua metode tersebut berbeda, yakni antara 20,31% sampai 579,686%. Oh ya teman-teman, kenapa ini angkanya berbeda? Karena sebenarnya ini tuh dikaliin 100 dulu nih, yang 0, ini 0, ini tuh dikali 100%, dan yang ini juga sama, kalian kaliin dulu 100%, lalu dapat di hasilnya segini. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, pengiriman barang dinyatakan dapat diterima apabila berisikan barang rusak sebanyak 4% atau kurang. Dari pengiriman yang terdiri atas 50.000 barang, diambil sampel acak sebanyak 300 barang yang akan dipakai untuk menentukan penerimaan atau penolakan pengiriman itu. Setelah 300 barang diperiksa, ternyata 14 barang rusak. Jika menggunakan signifikansi 1%, apakah pengiriman tersebut akan ditolak? Langsung aja kita tulis dulu diketahuinya. V-nya itu kan tadi 4%, jadi 0,04, N besarnya itu 50.000, N kecilnya 300, X nya 14, dan tadi untuk signifikansinya itu 1% ya, atau 0,01. Nah, ditanyakan H0 nya itu V sama dengan 0,04, dan hanya HA-nya itu V tidak sama dengan 0,04. Langsung kita jawab,
rumusnya pakai yang ini ya. Langsung, ini kan gara-gara variabelnya cuma satu, nggak ada, biasanya kan si rumusnya tuh X1, X2, N1, N2, atau V1, V2. Nah, karena ini cuma ada satu doang, jadi kita langsung aja masukin untuk si X-nya 14, masukin, dibagi N, 300, dikurangi V-nya tuh berapa? 0,04, dibagi akar dari V-nya berapa? 0,04, dikali 1, itu dari rumusnya 1 dikurangi 0,04. 0,04 itu V-nya ya. Nah, kita hasilin dulu yang di atas, lalu kita hasilkan juga yang di bawah. Lalu dibagi yang hasil atas sama hasil bawah, itu hasilnya 0,589256. Nah, lalu kita cari juga nih Z. Alfa bagi 2 sama dengan 1 dikurangi sama alfa. Alfanya tuh ini ya, 0,01 yang tadi, angka signifikan itu, dibagi 2. Jadi 1 dikurangi 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,495. Nah, untuk cari si Z-nya itu berapa, kita bisa cari di tabel Z. Nah, ini ya udah saya tandain. Tadi itu kan ini ya, 0,495. Nah, di sini ya 0,495 itu kan 0,4949 itu jadi 0,495 ya. Kita lihat nih ke kiri dulu, kita tegakin lurus ke kiri berapa? 0,25. Lalu kita tegak ke atas 0,07, jadi 2,57. Ini ya hasilnya 2,57. Terus ini ternyata HO-nya itu tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 1%, maka pengiriman barang dinyatakan dapat diterima apabila berisikan barang rusak sebanyak 4% atau kurang adalah benar. Oh ya, jangan lupa gambarin juga ini daerah penolakannya itu di kanan dan kiri, daerah penerimaannya di tengah. Daerah penolakannya jangan lupa diarsir. Lanjutin nomor 12. Ya, untuk nomor 12, konsumen yang berbelanja ke minimarket setiap hari selama Senin sampai Sabtu itu adalah sebagai berikut. Untuk hari Senin ada 127 konsumen, hari Selasa 112 konsumen, hari Rabu 121 konsumen, hari Kamis 109 konsumen, hari Jumat 132 konsumen, dan hari Sabtu 149 konsumen dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, untuk pertanyaannya, apakah banyak konsumen yang berbelanja itu bergantung pada hari tertentu atau tidak? Mari kita tuliskan diketahuinya. Nah, teman-teman, ini tuh dari mana? C itu dari jumlah hari ya, hari Senin sampai hari Sabtu itu kan ada 6 hari. Jadi kita tulisnya 6. Dan untuk O itu sendiri, nih ya, O itu sendiri itu tuh dari jumlah banyaknya konsumen dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan jumlahnya itu 750 konsumen. Jadi kita langsung tulis aja di sini, C-nya itu sama dengan 6 dan O-nya itu 750. Ditanyakan untuk H0-nya itu N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan N4. Dan H-nya itu terdapat paling sedikit 1 tanda. Langsung kita jawab aja. Untuk DF sama dengan C min 1. C-nya itu berapa? 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Terus alfanya itu 5%. Maka X kuadrat alfanya itu sama dengan 11,07048. Nah, untuk si EJ ini sendiri itu hasil dari ini yang tadi ya, 750 dibagi 6.
hasilnya itu sama dengan 125. Langsung kita masukin rumus ini di sini. X kuadrat sama dengan delta dari OI minus EJ kuadrat per EJ. Nah, teman-teman, di sini OI-nya itu berdasarkan hari ya. Ini tuh hari Senin. Kita lihat hari Senin itu kan 127 kan. Nih, 127. Langsung aja 127 dikurangi EJ-nya itu tadi kan udah kita hitung ya. Ini hasil EJ-nya itu 125. Nih. 125. Langsung kita masukin aja 127 dikurangi 125 kuadrat bagi 125 ditambah di sini tuh hari Selasa OI-nya. Nih kita lihat hari Selasa 112. Ini juga ya 112. Nah, untuk selanjutnya ini hari Senin, Selasa, ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu kita hitung dulu ya satu-satu. Udah kita hitung satu-satu, baru kita tambahin semuanya, jumlahin hasilnya 8,56. Nah, untuk uji kriteria X kuadrat kurang dari X alfa kuadrat itu tidak dapat ditolak dan X kuadrat lebih dari X alfa kuadrat itu ditolak H0-nya. Nah, ternyata si ini tuh hasil X alfa kuadrat ya. Ini tuh 11,07048 itu lebih besar kan daripada 8,56. Nah, kita lihat di sini. Nih. Ini tuh hasil dari X alfa kuadrat. Nih, ini juga sama kan? Nah, ini hasil dari X kuadratnya. Yang tadi yang udah kita bahas. Nih. Nah, udah gitu, maka HO-nya tidak dapat ditolak. Soalnya ini kan X kuadratnya lebih kecil. Dan benar kan ini X kuadrat itu lebih kecil daripada si X alfa kuadrat. Maka kesimpulannya, jadi dengan tingkat signifikan si 5%, hasil pengamatan di atas menunjukkan bahwa konsumen yang berbelanja bergantung pada hari-hari tertentu karena perbedaannya signifikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, 10 orang karyawan PT Indo Maju mempunyai nilai indeks kerja X dan nilai prestasi kerja itu Y. Di bawah ini soalnya pegawai satu itu mempunyai nilai indeks kerja atau X itu 6, lalu nilai prestasi kerja atau Y itu 4, pegawai 2 dan seterusnya. Terus di sini pertanyaannya, carilah koefisien korelasi antara nilai indeks kerja dan nilai prestasi 10 orang karyawan berdasarkan data di atas. Apa arti dari koefisien korelasi tersebut? Ini anggap aja A, ini juga anggap aja B ya. Terus pada taraf nyata 1%, ujilah hipotesis bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara nilai indeks kerja dan nilai prestasi 10 orang karyawan. Langsung aja kita bahas. Nah, untuk pegawainya kita langsung tulis ya 1 sampai 10 untuk nilai X dan Y ini disesuaikan dari tadi soal diketahuinya. Jangan lupa juga sekarang kita
X-nya dan Y-nya. Udah itu, kita juga harus hitung si X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa. Cara hitungnya tinggal di kuadratin aja dari ini ya, X itu kan pegawai satunya itu pegawai 1 X itu 6, berarti dikuadratin jadi 36. Terus ini pegawai 2 X itu 8 dikuadratin jadi 64 dan seterusnya. Untuk ini juga sama, tinggal dikuadratin aja. 4 dikuadratin jadi 16, 4 dikuadratin jadi 16, 8 dikuadratin jadi 64. Nah udah gitu XY, nah XY itu kita bisa ngekaliin dari X dan Y. Misalnya pegawai 1 6 dikali 4 yaitu 24, 8 dikali 4 yaitu 32. Lalu jangan lupa juga kita jumlahin dari total ini ya, total X kuadratnya, total Y kuadratnya, dan total XY nya. Udah gitu langsung ditulis aja di sini. XY itu sama dengan rumusnya, delta XY itu sama dengan delta XY min delta X dikali delta Y dibagi N. Untuk delta XY nya itu kita lihat aja di sini 312, masukin, lalu delta X, ini delta X 54, delta Y 54, jadi dikurangi 54 kali 54 dibagi 10, hasilnya 20,4. Nah untuk delta X kuadrat itu rumusnya X kuadrat dikurangi delta X pangkat 2 dibagi N itu 10 ya, soalnya pegawainya itu ada jumlahnya ada 10. Kita masukin aja delta XY 324, maaf ini ya, ini 324 dikurangi, nah ini tuh kan delta X, nah delta X tuh 54, terus kita pangkatin 2 dibagi 10, hasilnya itu 32,4. Nah untuk jadi B nya tinggal dibagi aja dari hasil yang udah tadi kita hitung, delta X dibagi delta X kuadrat ya, ini sorry kurang. Nah itu langsung kita masukin aja 20,4 dibagi 32,4, hasilnya segini 0,6296. Selanjutnya kita nyari delta Y kuadrat, nah tinggal masukin aja Y kuadratnya berapa, 340 dikurangi 54 dikuadratin langsung dibagi 10 itu dari N dari jumlah pegawai, hasilnya itu 48,4. Langsung kita cari deh SYX sama dengan ini akar dari delta Y kuadrat min B delta XY dibagi N K dikurangi 1. Langsung kita masukin aja ini delta Y kuadratnya segini ya, 48,4. langsung B nya itu berapa B nya? B nya segini 0,6296 dikali juga sama ini delta XY nya segini ya 20,4, terus dikurangi aja 10, si K nya itu 1 ya, K nya itu 1 dikurangi 1. Nah hasil dari ini dibagi sama 8, hasilnya itu 8 itu dari 10 kurang 1 kurang 1, hasilnya jadi 2,1082. Untuk SB nya SYX akar dari 1 per N delta X kuadrat, langsung masukin aja ya, tadi kan udah dapat segini hasilnya SYX nya, terus 1 masukin, N nya ada 10, delta X kuadratnya ada 32,4, lalu hasilnya segini. Ininya kita hitung dulu, baru kita kaliin ini, baru hasilnya dapat segini.
Nah, untuk selanjutnya itu kan pertanyaannya koefisiensi ya, koefisiensi korelasi. Nah, untuk koefisiensi relasi itu rumusnya R sama dengan delta X-nya dibagi akar dari delta X kuadrat delta Y kuadrat. Nah, tadi kan kita udah hitung di atas. Untuk delta X-nya itu 20 ya, 20,4. Terus delta X kuadratnya 32,4. Nah, ini delta Y-nya yang ini 48,4. Kita hitung hasilnya segini. Jadi koefisien korelasi adalah 0,5151. Artinya hubungan antara indeks kerja dan nilai prestasinya cukup kuat. Oh ya, kalian ini bisa lihat ini dari ini ya, dari materi. Di situ ada kalau misalnya jangka berapa dari berapa itu kuat, lemah, atau sedang ya. Lalu kita lanjut. Nah, untuk yang B itu kan ditanyainnya ini ya, taraf nyata 1%, ujilah hipotesis bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara nilai indeks kerja dan nilai prestasi 10 orang karyawan. Terus kita langsung aja tulis sesi H0 itu beta sama dengan 0 atau beta tidak sama dengan 0. Alfanya 0,01 dari tingkat ini ya, dari tingkat taraf nyata 1%. Terus D-nya itu 98. Nah, untuk dapat T ini dari mana? Itu dari tabel ya. Dari tabel ini 0,01 dibagi 2, langsung lihat di tabel dapat segini. Udah gitu langsung masukin T sama dengan B dikurangi beta. Nah, untuk B nya itu kita tadi kan udah dapat hasilnya. Hasilnya ini ya, yang B 0,6296. Langsung masukin aja 6296 dikurangi B tanya 0 dibagi SB. SB nya itu 3. SB nya itu ini ya, 3,79476. Nah, kita masukin hasilnya sama dengan 0,16591. Jadi ini kriterianya, ini kesimpulannya. Jadi dengan tingkat signifikansi 1% itu tidak ada pengaruh signifikan antara nilai indeks kerja dan nilai prestasi 10 orang karyawan kerja. Nah, ini tuh kenapa HO ditolak? Soalnya tuh kan ini ya, kita lihat dari si kriteria ini. Dari T hitung